Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nurhasana Sofia dari program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Andalas. Di sini aku akan berbagi informasi terkait cara pemesanan obat untuk golongan obat narkotika dan psikotropika. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih narkotika dan psikotropika itu? Di sini aku akan sedikit menjelaskan terkait dua golongan obat ini. Golongan yang pertama yaitu golongan obat narkotika yang merupakan zat atau suatu obat yang dia dapat menyebabkan suatu efek-efek di psikis kita, seperti memberikan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau mengurangi nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Sedangkan untuk obat psikotropika merupakan obat yang bukan golongan narkotika, tetapi dia memiliki efek psikoaktif, di mana dia dapat memberikan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Namun psikotropika ini tidak dapat menimbulkan ketergantungan. Karena beberapa efek yang ditimbulkan dari dua golongan obat inilah, makanya dua golongan obat ini diatur secara tersendiri penggunaannya, dari perencanaan sampai dengan pemesanan dan juga penggunaan, agar terkontrol penggunaannya dan juga tidak digunakan secara bebas. Peraturan terbaru dari Menteri Kesehatan untuk mengatur dua obat golongan ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Dalam proses pemesanan obat golongan narkotika dan psikotropika terdapat beberapa perbedaan signifikan dari pemesanan obat-obat lainnya. Yang pertama, perbedaan dari PBF atau pedagang besar farmasi tempat kita memesan obat tersebut, di mana untuk pemasok obat golongan narkotika merupakan suatu PBF dari perusahaan milik negara atau biasa kita kenal dengan BUMN dan mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Pada masa ini sampai tahun 2020, PBF yang diberikan izin khusus oleh pemerintah untuk mendistribusikan narkotika adalah Kimia Farma. Sedangkan untuk obat golongan psikotropika boleh dipesan ke PBF resmi dan tidak ada PBF khususnya. Untuk surat pemesanan dari dua golongan obat ini harus terdiri dari 3 rangkap pemesanan, di mana 2 rangkap dari surat pemesanan tersebut kita berikan kepada PBF dan 1 buah fotokopinya kita berikan ke apotek yang kita kelola. Terkait surat pemesanan ini, obat golongan narkotika hanya boleh dipesan 1 surat pemesanan untuk 1 jenis obat, sehingga tidak boleh dalam 1 surat pemesanan itu lebih dari 1 jenis obat. Sedangkan untuk psikotropika boleh lebih dari 1 jenis obat. Ini merupakan salah satu contoh surat pemesanan narkotika dari salah satu apotek tempat PKPA mahasiswa apoteker Universitas Andalas. Di sini kita bisa melihat bahwa satu surat pemesanan narkotika ini hanya bisa digunakan untuk pemesan 1 jenis narkotika, yaitu kodein 10 mg. Ketika nantinya teman-teman akan memesan kodein dengan kekuatan yang lain seperti 30 mg dan lain-lainnya, maka teman-teman harus menggunakan surat pemesanan narkotika yang lain. Jangan lupa berikan tanda tangan, stempel, serta nomor SIPA atau SIPA apoteker penanggung jawab di surat pemesanan tersebut. Berikut merupakan surat pesanan dari obat golongan psikotropika, di mana untuk obat golongan psikotropika ini kita boleh memesannya lebih dari satu jenis obat dalam 1 surat pemesanan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ada poin-poin yang bisa kita isi untuk mengisikan jenis-jenis obat lainnya yang mau kita pesan. Sama halnya dengan pemesanan obat golongan lainnya, pemesanan obat golongan psikotropika dan narkotika ini dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Namun
dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apotek dengan ditandatangani sebagai bentuk tanggung jawab dari apoteker penanggung jawab tersebut. Ketika kita melakukan pemesanan secara elektronik, maka surat pemesanan yang aslinya harus kita serahkan semaksimalnya 7 hari setelah produk yang kita pesan kita terima di apotek. Pada surat pemesanan obat juga harus ada informasi-informasi terkait dari sarana apotek kita, sarana pemasok, alasan pemesanan untuk digunakan apa obat-obat ini, lalu juga informasi terkait produk kita, serta informasi terkait nomor urut surat pemesanan kita. Jangan lupa tanggal pemesanan juga harus ada di surat tersebut. Sama halnya dengan pemesanan obat-obat golongan lainnya, ada beberapa poin penting terkait surat pemesanan yang harus teman-teman perhatikan. Seperti ketika surat pemesanan tidak bisa digunakan, maka kita memberikan tanda pembatalan yang sangat jelas. Kemudian, apabila surat pemesanan itu ditolak sebagian atau seluruhnya, maka kita harus meminta surat penolakan pemesanan dari pemasok atau PBF-nya. Dan arsip-arsip surat pemesanan, faktur pembayaran, dan juga surat pengiriman barang disimpan bersamaan, kemudian disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun dari tanggal atau nomor urut surat yang kita keluarkan. Patut teman-teman garis bawahi bahwa pengelompokan arsip-arsip surat pemesanan, faktur pembelian, serta SPB harus dibedakan berdasarkan dari golongan-golongan obatnya. Hal ini untuk mempermudah penelusuran terkait dari dokumen-dokumen tersebut. Nah, alat pemesanan dari obat golongan narkotika dan psikotropika hampir sama dengan alat pemesanan obat-obat lainnya. Ada beberapa poin yang berbeda. Pada awalnya tetap dilakukan pengecekan stok di apotek oleh apoteker. Kemudian untuk surat pemesanannya kita harus membuat 3 rangkap surat, di mana dua surat kita berikan kepada PBF dan 1 surat kita simpan. Kemudian SP tetap kita berikan kepada salah satu PBF. Nah, ketika pemesanan diproses oleh PBF, maka kita harus menunggu adanya pengabulan permohonan oleh apoteker penanggung jawab yang bekerja di PBF tersebut. Hal inilah yang membedakan dari golongan lainnya. Ketika sudah diberikan pengabulan permohonan, maka PBF akan mengirim pesanan beserta faktur penjualannya ke apotek kita. Di sini akan kita lakukan pengecekan terkait dari produk-produk kita. Ketika kita menerima pemesanan, harus kita pastikan bahwa pesanan kita sesuai dengan faktur atau SPB yang sah. Lalu penerimaan harus dilakukan oleh APJ, dan jika tidak memungkinkan, maka APJ harus mendelegasikan tugasnya kepada TTK yang berada di apotek dengan memberikan surat pendelegasian tugas. Nah, ketika menerima, kita harus memastikan kondisi pengemasannya sesuai dengan obat yang kita terima atau tidak, lalu kesesuaian produk dengan surat pemesanan kita, SPB, serta fakturnya. Dan jika sudah memenuhi syarat, maka jangan lupa memberikan tanda tangan beserta nama dan SIPA di faktur dan SPB tersebut. Sekian berbagi informasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next time.